Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan JDH KPU Kabupaten Purbalingga. Hari ini kembali lagi dalam podcast Hukum Kepemiluan KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-55. Edisi spesial Ramadan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan JDH yang menjalankan ya. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pada hari ini karena edisi spesial, edisi Ramadan, kita juga kedatangan narasumber yang amat spesial karena di tengah kesibukan beliau sebagai ulama, sebagai pimpinan pondok pesantren, beliau masih meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kita nih, kawan JDH. Kita podcast hari ini mendapatkan tamu spesial, yaitu langsung saja perkenalkan, yaitu ada Habib Zain bin Umar Al-Atas. Selamat datang, Bib. Alhamdulillah. Sehat nih, Bib? Alhamdulillah. Puasa lancar, Bib? Puasa alhamdulillah, kita karena tidak datang bulan, jadi lancar. Harusnya saya nggak lancar, malah nanya ke Habib ya. Ya, jadi selain sebagai ulama, juga Habib ini sebagai pimpinan pondok pesantren Dar Al-Fatih Al-Muayyad Purbalingga yang bertempat di Dusun Slatri, Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Betul nggih? Betul. Iya. Langsung saja nggih, Bib. Yeah. Kesehariannya selain sebagai ulama, kira-kira kesibukannya ngapain nih, Habib nih? Kesibukan saya ya pengajian, terus ceramah-ceramah, terus edukasi orang, terus menerima pertanyaan lewat medsos, juga ada yang langsung lewat WhatsApp. Kadang walaupun saya di rumah itu, kadang dapat telepon itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Lalu orang curhat berarti? Curhat betul. Kadang-kadang mereka tidak hanya bertanya hukum, tapi mereka bertanya saya harus bersikap apa dalam kondisi A misalnya. Rumah tangga saya seperti ini, kondisi orang tua saya seperti ini, mertua dan seterusnya. Selain kegiatan itu juga saya dagang. Dagang ya kita ada toko parfum namanya Zerim, juga kita pelan-pelan. Ya kalau parfum itu kita sudah jalan alhamdulillah, hanya butuh pengembangan aja. Terus kita juga pelan-pelan kita ada juga biro umroh sama haji. Jadi memang sekarang ini jadi ustadz, jadi kiai itu kalau enggak punya, kalau bahasa Purbalingga orang ngode itu kan kurang ya. Kayak gitu. Ya, jadi kawan JDH nih, bagi yang nyari-nyari parfum, ada parfum Zerim parfum, bisa langsung aja ke Dusun Slatri ya. Slatri Babakan. Buka sampai malam nih, Bib? Kalau kita sebenarnya buka sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Iya, 9 malam. Kalau Ramadan ini kita sampai jam 9 sampai jam 10, terus buka ada jeda. Kalau di luar Ramadan dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 9 malam. Jadi nih kawan JDH yang ngabuburit misalnya sambil menunggu buka puasa bisa nyari parfum di Zerim Parfum. Zerim Parfum ya. TikTok, Shopee juga ada. Oh, sekalian ini promo. Langsung saja cek ke Shopee-nya Zerim Parfum ya kawan JDH. Iya. Tema pada podcast hari ini yaitu berkah Ramadan, menjaga harmoni sosial pasca Pilkada serentak tahun 2024. Jadi seperti yang kita tahu kemarin kita sudah melaksanakan seluruh tahapan pilkada sampai tanggal 20 kemarin Februari 2025 kita sudah melihat, sama-sama menyaksikan sudah dilantik nih Bupati terpilih Purbalingga. Ya. Nah, langsung masuk ke pertanyaan nih, Bib. Jadi menurut Habib, pentingnya menjaga toleransi dan keharmonisan antar umat beragama, khususnya pasca pilkada nih, Bib. Kira-kira seberapa penting, Bib? Iya, kalau toleransi itu kita ini sudah sering dengar ya. Toleransi kita sudah sering dengar, sering digaungkan. Jadi gini, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan beliau habrul ummah, orang alim-alimnya umat ini. Tentunya setelah beberapa sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, mana yang lebih baik? Mencegah atau mengobati? Maka beliau mengatakan tentu mencegah lebih baik.
Nah, kalau sudah terlanjur berpenyakit, mana yang lebih baik minum obat atau menghindari menghindari, biasanya kalau dokter itu ada pantangan. Pantangan mana lebih baik? Menghindari pantangan atau mengkonsumsi obat? Maka kata beliau, menghindari pantangan lebih baik daripada mengkonsumsi obat itu sendiri. Nah, toleransi itu digaungkannya toleransi ini kan sebagai obat ya, sebagai obat. Kita lihat pecah belahnya di mana-mana. Nah, sebenarnya ada yang lebih penting dari itu. Kita ini sering menggaungkan toleransi, umat beragama dan yang lain. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih perlu kita berkembang dari itu. Apa itu? Mencegah pembenturan. Sekarang ini kan semuanya dibenturkan. Gini ya, prinsip ideologi itu bukan untuk ditabrak atau dibenturkan, tapi prinsip ideologi itu untuk diimplementasikan, untuk diaplikasikan dalam hidup. Di Islam itu juga pecah-pecah, ada organisasi A, B, C. Terus agama juga kita tahu, agama kalau dulu yang resmi itu kan cuma 5, tapi kita tahu sekarang agama ini macam-macam, ya, bukan hanya 5. Bahkan ateisme itu juga sudah dari agama. Betul. Nah, hal semacam itu bukan untuk dibenturkan, tapi untuk dijalankan. Nah, dalam politik kita harus menyadari, dalam politik apapun itu bisa menjadi media untuk membenturkan. Beda bisa dibenturkan. Saya kasih contoh, Mas Diki sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Misal saya sama Mas Diki, saya ngomong sama Mas Diki, mohon maaf, saya lihat istri Mas Diki sama istri saya lebih cantik istri saya. Kata Mas Diki, oh enggak bisa, istri saya lebih cantik. Anak saya lebih baik daripada. Ini kalau kita benturkan terus, ya, padahal kita akrab, kita dekat, lama-lama hati kita itu akan jauh. Suatu saat saya ketemu, suara senang. Nah, kalau fase seperti itu mudah banget untuk memicu permusuhan antara saya sama Mas Diki. Dan kita harus tahu pembenturan ini sudah menjalar di mana-mana. Jadi fanatisme itu sangat buruk. Nah, ada fanatisme yang baik. Misal fanatik sama Tuhan, fanatik sama Nabi Muhammad, fanatik sama negara. Ini yang mesti dikembangkan. Tapi fanatisme dalam memahami sesuatu bahwa saya yang paling benar itu kan kurang baik. Kan ini masih momen Ramadan, masih dan momen puasa. Apakah misalnya secara sengaja menyulut emosi, secara sengaja memecah belah seperti yang tadi Bib ngendikakan, itu mengganggu puasa nggak sih Bib? Oh ya. Secara pahala, secara betul. Esensi, substansi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Kan la'allakum tattaqun. Takwa itu artinya memiliki budi pekerti yang baik, budi pekerti yang tinggi, mentalitas yang besar. Nah, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari emosi, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari angan-angan panjang. Makanya Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu dipantik emosi kamu, maka katakan Allahumma inni shaim. Menyadarkan diri kalau saya puasa, harus menahan diri. Nah, apakah kalau saya marah-marah, emosi, itu bisa menggugurkan pahala puasa? Bisa, apalagi kalau emosinya itu disalurkan. Misal membuat sebuah gerakan. Gerakan yang negatif itu akan bisa bikin pahala puasa kita hancur. Jadi sia-sia kita nahan diri dari mulai fajar sampai maghrib, terus pahala kita hancur, lebur begitu aja, kan sayang gitu. Itu walaupun misalnya berdebat di medsos, komen-komenan di Instagram misalnya, itu tetap bisa mengganggu pahala puasa gitu. Ini enaknya bahasa Jawa gini Mas Diki, enaknya bahasa Jawa gini, berdebat sama padu itu beda. Itu guys. Iya. Berdebat sama padu beda. Bedanya saya enggak tahu kalau bahasa Indonesia padu itu apa, saya enggak tahu. Bertengkar mungkin ya. Bertengkar gitu.
Jadi berdebat itu sangat dianjurkan. Berdebat itu dalam agama, dalam akademisi, dimanapun itu dianjurkan berdebat. Karena berdebat itu membuka cakrawala, membuka. Tapi kalau padu bertengkar itu yang tidak boleh. Nah sekarang ini padu yang diatasnamakan perdebatan. Kan beda. Itu harus dibedakan ya, netizen. Ya kalau berdebat itu argumentatif, terus yang kedua tidak mencari menang kalah, tapi mencari atau bedah kasus sampai kita mengetahui kasusnya seperti apa, lalu mencari solusi. Hasil dari debat itu sendiri. Tapi kalau padu kan, nyong ya kudu menang, Rika ya kudu kalah. Sama-sama kuat gitu. Iya, ya. Kan ego. Beda antara padu sama debat. Oke, selanjutnya Habib, jika Habib melihat sebagai makna Ramadan dalam konteks menjaga harmoni sosial pasca pilkada itu gimana Habib? Maksudnya apa yang harus kita lakukan khususnya sebagai umat muslim misalnya, karena ini habis pilkada kan masih panas dan sebagainya, masih terkotak-kotak antara warna satu dan warna lain, sedangkan sekarang sedang Ramadan. Ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sih, Bib? Iya. Nah ini menarik ya, menarik. Kita ini memang kultur kita itu kultur kelembutan. Jadi harus tahu ini dulu, kultur kelembutan. Nah karena kita ini lembut, begitu kita padu bertengkar, itu bekas untuk keluar itu agak sulit. Sama seperti kita mengambil barang di atas dataran yang keras, sama mengambil barang di dataran yang lembek. Itu akan lebih mudah di dataran yang keras, disapu aja hilang. Tapi kalau dataran yang lembek, itu kadang-kadang kita mau ngambil malah tambah masuk itu. Ya. Nah siapa yang punya hak atau paling mudah untuk mengeluarkan barang itu, ya pemiliknya sendiri. Pemiliknya sendiri. Nah, kita ini mesti menyadari bahwa kalah menang itu hal lumrah. Cuman kenapa kok jadi tidak lumrah? Karena perbedaan ini diselimuti atau dilapisi dengan hal-hal yang mestinya tidak ngikut. Dilapisi sama hal-hal sensitif, emosional, black campaign, terus money politik, semuanya nih kalau lagi politik ini semuanya lagi cari celah semua. Dan cenderung orang kalau dibayar itu ya dia akan lebih vokal, dan vokalnya bukan hanya mulut tapi memang betul-betul dari dalam hati. Nah ini yang sensitif masih jalan terus. Nah bagaimana cara menghilangkan itu? Ya kita harus meredam diri kita sendiri. Ada yang menarik gini Mas Diki, Nabi SAW mengajarkan ini, kalau dalam tasawuf itu ada istilah, kalau zaman sekarang itu psikologi ya. Tasawuf itu membentuk karakter seseorang. Jadi dalam tasawuf itu ada istilah namanya qanaah. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu menerima apa adanya? Bukan. Qanaah itu bukan menerima adanya. Kalau kamu menerima apa adanya, namanya orang kalah itu. Ya, kalau bahasa anak-anak gaul loser apa namanya itu? Loser, kalah penting ya. Bukan, kalau itu kalah, tapi karakternya beda. Ya. Jadi qanaah itu menerima hasil setelah berusaha dengan maksimal mungkin. Itu namanya qanaah. Nah, Nabi SAW itu bersabda, al-qana'atu kanzun la yafna. Al-qana'atu kanzun la yafna. Dalam riwayat lain, malun la yafna. Qana'ah itu harta karun yang tidak pernah akan habis, tidak pernah akan sirna. Dalam riwayat lain, qana'ah itu harta yang tidak akan pernah sirna. Jadi kalau kita memiliki sifat qana'ah, maka sejatinya kita punya kemenangan yang tidak pernah terkalahkan. Dan memang ada waktunya kita ini harus cuek bebek. Ya, kadang-kadang misal saya milih
nomor 17. Saya tidak mau 1-2 ya, kalau sensitif ya. Nomor 17, Mas Diki nomor 18. Kebetulan Mas Diki ini nomor 18, nomor saya 17 kalah. Terus ketemu sama orang, ya Habib tokoh, kalah, berarti wiridannya atau jambe-jambenya tidak tembus langit. Orang itu kan misalnya ya, itu kan seakan-akan dia ngerasa wah harga diri ini kehormatan saya yang disentuh. Padahal untuk menjawab seperti itu kan mudah sekali. Banyak kalimat-kalimat yang bisa menjawab. Cuman yang perlu dicatat itu qanaah itu menghempiskan, menghilangkan ego kekalahan itu. Jadi ego kekalahan itu mesti dihilangkan. Nah, menarik, Nabi SAW ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu sahabat yang kaya-kaya itu menang itu, kami kalah. Loh kenapa? Karena mereka surganya pertama lebih dulu, terus surganya tingkatannya paling tinggi. Artinya kalau pilihan para malaikat itu mereka menang proyek. Iya, menang proyek. Karena jagoannya menang. Kan memang kalau harus kita akui ya, kita harus melek juga. Jadi saya juga tidak mau terlalu soft ya, terlalu disopan-sopankan saya juga tidak mau. Artinya memang kita harus belak-belakan. Kenapa ini juga selalu sensitif? Misal ada orang kerjasama proyek sama Pemda yang kemarin. Nah, Pemda yang kemarin Allah tidak kasih kemenangan di Purbalingga, tapi saya yakin punya kemenangan di kehidupan yang lain. Maksudnya di waktu yang lain. Orang-orang ini akan tersingkir, maka masuk orang-orang baru. Ya, nah ini juga memiliki kekecewaan. Ini kalau dia tidak sadar diri memiliki kesombongan. Nah hal-hal semacam kayak gini ini juga mesti diredam. Nah sama ketika Nabi SAW didatangi sama beberapa sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur. Orang-orang kaya itu surganya duluan, sudah kerja sama malaikat dapat proyek duluan ini. Nama mereka sudah tercantum di perusahaan surga. Nah sedangkan kami ini kalah telak. Maka Nabi SAW mengajarkan ke mereka bahwa kemenangan itu, kebaikan itu, meraih surga itu tidak harus pakai uang. Ada, kamu tak kasih senyum sama saudaramu sedekah. Kamu zikir, tasbih, sedekah. Kamu ada barang yang kira-kira bisa mencelakai orang, kamu ambil sedekah, dan seterusnya. Maka dari hal itu mereka bahagia. Nah ini psikologinya. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka menerima kefakiran mereka. Kedua, mereka menerima ada solusi lain yang mereka keluhkan. Kita ini karena tidak punya sifat qanaah, ketika meminta sesuatu, saya mau A, diselimurkan kepada B, walaupun maksud tujuannya itu hasilnya sama, kita tidak mau harus lewat jalur ini. Nah kalau kita lihat psikologi para sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW, Nabi tidak ngasih solusi, ya sudah kamu tak kasih amalan biar kaya, enggak. Nabi dikasih solusi lain, tapi tujuannya, hasil endingnya itu sama. Nah hal semacam ini perlu difahami juga sifat yang namanya qanaah. Jadi kemenangan itu tidak harus jagoan sia menang, tapi kadang-kadang kekalahan itu sebuah kemenangan. Saya agak tertarik dengan konsep bahwa seseorang harus punya qanaah. Apalagi setelah pilkada selesai harus ya tadi menerima kekalahan dan sebagainya. Lah, menurut Habib nih sebagai salah satu ulama, seberapa pentingnya ulama entah di agama manapun di agama Islam itu seberapa besar sih peran-peran peran-peran pemuka agama lah untuk bisa memberikan konsep qanaah sulit. Itu sulit. Kita ini tatanan kita ini sudah amburadul. Maksudnya amburadul itu apa? Mindset. Jadi ulama itu harus berpolitik. Ulama itu tidak boleh berpolitik. Ini kan juga masih ramai. Nah ketika ulama berpolitik, ulama ketika tidak berpolitik dianggap
ulama itu tidak peduli sama kotanya, negerinya, provinsinya. Ketika ulama berpolitik, kita sudah tidak punya pegangan. Kiai, Habib kok berpolitik. Ini kan simalakama ini. Nah, memang kita ini harus ada ulama yang memang harus condong kepada politik. Dia pilihannya A, yang ini pilihannya B. Juga ada ulama yang harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah. Jadi ketika ulama mengedukasi itu didengarkan. Itu satu. Yang kedua, edukasi semacam ini meredam saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Bukannya hanya yang kalah, menang pun harus diedukasi. Itu yang mengedukasi itu bukan hanya ulama. Jangan semua ulama. Giliran yang baik-baik ulama tidak dicawe-cawe, yang ruwet-ruwet ulama dicawe-cawe. Ini peran banyak orang. Dan ini penting, Mas Diki, penting. Kita ini di tengah-tengah masyarakat banget butuh edukasi. Edukasi bernegara seperti apa, edukasi menjadi masyarakat seperti apa, edukasi cara mengungkapkan marah seperti apa, edukasi bersabar itu seperti apa. Karena masyarakat ketika saudara-saudari kita ketika mereka marah terus kita ngomong sabar ya, malah dipukul kita. Sabar orang ngerti Rika misalnya. Jadi kadang-kadang kita mengedukasi orang untuk sabar, hindari kalimat sabar itu sendiri. Terus solusi itu gini, pejabat itu tidak mungkin, percaya sama saya, tidak mungkin bisa menyelesaikan problem satu kota dalam satu periode 5 tahun. Mustahil. Dia kalau mau ambil semua kasus yang ada di kota, terus mau dihandle semua, tidak bisa. Montang-manting. Maka dia harus pilih mana penting, mana lebih penting. Nah, setelah dia pilih mana yang lebih penting, dia selesaikan itu. Kecuali kabupaten ini punya dana yang sangat besar, lalu dia narik dari segala lini dia narik orang-orang memang tenaga ahli. Nah, puas buat saya, belum tentu puas buat Mas Diki. Kenapa? Karena saya maunya A selesai, Mas Diki tidak ngurusi A, maunya yang lain. Nah, hal semacam ini butuh diedukasikan kepada orang-orang bahwa menjaga dan mendukung program-program yang sedang berjalan itu, kita mesti bersabar menunggu dan memantau. Bukan hanya nunggu tanpa memantau, tapi bersabar dan memantau. Edukasi itu penting. Makanya misalnya kan di pabrik-pabrik bikin edukasi 2 kali, 3 kali. Terus di majelis-majelis taklim, karena saya ustadz ya. Terus misalnya di kantor-kantor A dikumpulkan, bikin seminar mengedukasi hal-hal semacam itu. Lalu yang kedua, menata psikologi masyarakat. Yang biasa kami sebut itu psikologi sosial. Mindset ini butuh dirapikan. Karena zaman sekarang itu kita ini lebih suka mengkritik ketimbang menunggu hasil. Saya kasih contoh. Pemain-pemain bola, mau itu Real Madrid, Liverpool. Kalau saya sukanya MU, Bib. Kebetulan saya kurang suka MU. Siap. Makanya saya nyebut Liverpool. Liverpool. Iya. Saya juga kurang suka Barcelona, makanya saya nyebut Real Madrid. Oke. Iya, ini kan sudah bahasa politisi ini. Oh iya, betul. Ini bukan batu ya, guys ya. Ini hanya berdebat antara suka dan nggak suka. Iya. Saya kasih contoh. MU dulu, saya ngikuti MU itu tahun-tahun lama. Misal kayak ada Rooney, Giggs. Ya. Rooney itu harga per minggunya itu gaji dia bisa beli rumah bagus, keren yang puluhan miliar di PIK. Per minggu. Kenapa kok dibayar semahal itu? Belum lagi harga transfernya. Karena dia punya keahlian yang luar biasa.
Tapi kita harus ingat bahwa pemain, semahal-mahalnya pemain, sepinter-pinternya pemain, ada satu sosok yang mengalahkan seluruh pemain bagus ini. Siapa namanya? Siapa? Penonton. Betul sih. Penonton. Nah, kita ini ketika nonton gerakan-gerakan misalnya kayak Bawaslu, KPU, kami ini kan penonton, tapi tidak ngerti yang benar-benar apa yang dikerjakan oleh panjenengan-panjenengan. Sehingga kami karena ketidaktahuan itu pasti akan menyalahkan KPU, Bawaslu. Sama sebagai kayak tadi. penyelenggara. Iya dong, pasti. Apalagi ada isu sedikit itu kayaknya KPU, Bawaslu dibayar selesai itu. Sama, saya misal lihat Cristiano Ronaldo bawa bola, begitu dia nendang, nggak gol. Ini mestinya ke kiri sedikit, mestinya dia goceknya sebelah sana. Penonton. Nah, saya ini tidak punya potensi untuk main bola, apalagi pinter main bola. Ya. Nah, sama, ini zaman sekarang kita lihat itu seperti itu, karena maraknya medsos, WhatsApp ini sekarang bicara apapun, kesehatan dia bicara, politik dia bicara, bahkan WhatsApp itu kadang-kadang bisa ceramah lebih baik daripada penceramah-penceramah kondang. Makanya hal-hal semacam itu butuh edukasi, difahamkan. Masyarakat ini butuh edukasi. Makanya alhamdulillah terima kasih banyak buat channel ini. Bikin bersama tokoh, entah itu tokoh agama, non agama. Ini untuk edukasi. Dan ini mesti video-video semacam ini, edukasi semacam ini mesti disebarkan terus-menerus secara masif. Nah. Ya, Bib, seperti yang kita tahu kemarin tanggal 20 Februari 2025 itu Purbalingga, seluruh tempat sih, Purbalingga juga sudah memiliki satu tokoh bupati baru, sudah dilantik. Kemudian entah netizen Purbalingga antara suka dan nggak suka kan yang tadi, karena mungkin kemarin mendukung atau tidak mendukung kan. Ya kita terima saja karena memang beliau yang menang dan beliau yang dilantik. Tapi ada satu ayat di Quran, koreksi jika saya salah, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri atau pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, bagi misalnya orang-orang yang memang tidak suka, mohon maaf ya, kemarin kalah misalnya, ini bagaimana cara mengimplementasi ayat ini, Bib? Ya, itu kalau orang yang cara berpikirnya rada nakal, ya, itu kan di antara kamu, bukan di antara saya. itu poin itu. Di antara kamu, kan itu komunitas kamu, bukan komunitas saya. Di antara kamu. Nggak, gini, atiullah, taat kamu kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu beda caranya. Saya taat kepada Allah, sholat, sujud, dan seterusnya. Taat kepada Rasulullah, tidak mungkin saya sujud, rukuk kepada Rasulullah. Termasuk ulil amri. Saya taat kepada ulil amri, tidak mungkin saya mentaati ulil amri seperti mentaati Rasulullah. Ini tidak mungkin itu. Maka ini ada cara sendiri-sendiri. Taat kepada Allah seperti apa, Rasul seperti apa, ulil amri seperti apa. Nah, taat itu ketika ulil amri memerintahkan A, maka saya akan ikuti. Contoh hal kecil, kalau pergi pakai motor bawa STNK. Saya bawa STNK itu sudah taat kepada ulil amri. Kabupaten misal ada perda A, maka saya ikuti perdanya, berarti saya sudah taat ulil amri. Tapi memperhatikan ulil amri, terus mengkomen ulil amri, boleh apa enggak? Apakah sudah keluar dari jalur taat? Enggak juga. Jadi kita harus bisa membedakan mana mengkritik ulil amri dan mana menjadi bughah. Bughah itu orang-orang yang melawan ulil amri. Nah, melawan ulil amri itu hukumnya haram. Haram, tidak boleh. Ulil amri misalkan bikin aturan
bahwa se-Purbalingga wajib pakai baju warna pink misalnya. Ya, wajib pakai pink di hari Rabu sebulan sekali misalnya. Terus saya melawan pemerintah dengan membawa warna yang lain. Itu hukumnya haram. Haram. Ya, batik misalnya. Terus saya menentang batik, membawa baju yang lain. Bukan berarti saya tidak pakai baju batik, terus saya haram, tidak. Menentang dulu, baru saya membawa perbandingan yang lain. Itu hukumnya haram. Tapi kalau mengkritisi, terus memperhatikan, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Dan kritikan, terus mohon maaf, dalam tanda kutip, oposisi itu kadang penting. Ya. Saya sama Mas Diki sama-sama satu kantor. Kalau Mas Diki tidak punya lawan yang bikin Mas Diki cerdas, Mas Diki potensinya tidak akan muncul secara menyeluruh. Kalau satu kantor itu damai-damai aja, kayaknya kurang seru. Nah juga kita mengkritik pemerintah, ya kritisi dengan kecerdasanmu. Jangan kritisi pemerintah dengan ngambekmu. Iya, ya. Sekarang kita kalau lihat di medsos itu kebanyakan kalimatnya itu ngambek, bukan kecerdasan. Loh, kecerdasan maksudnya apa? Memberikan solusi? Enggak, kamu enggak wajib memberikan solusi ya dia di atas. Tapi kritik mereka yang kira-kira mereka itu terpacu untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau ngambek, saya kira mereka juga jawabannya yang ngambek juga. Ya, artinya ngambek itu enggak bakal diperhatikan. Jadi misalnya ada satu pemerintahan yang kemudian netizen atau misalnya orang lain itu melakukan demonstrasi, ya dari entah itu melawan peraturan atau misal memprotes atau misal tidak menyukai peraturan yang sudah dibuat. Berarti itu masuk ke dalam konsep haram yang tadi itu enggak, Pip? Oh, ini agak sensitif ini. Agak sensitif. Demo itu namanya unjuk rasa. Unjuk rasa itu di negeri kita yang demokrasi ini, undang-undangnya membolehkan. Ya. Selama undang-undang membolehkan, ya namanya bukan melawan pemerintah. Melawan pemerintah itu misal kudeta. Oh, iya. Atau menjatuhkan pemerintahan di kota kita atau provinsi kita dengan cara yang tidak mengikuti aturan undang-undang, menjatuhkan karakter, membunuh karakter, membusukkan nama, itu juga namanya melawan. Misal kayak sekarang ini Bupati kita Mas Fahmi, wakilnya Mas Dimas, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan dan panjang umur. Saya misal tidak cocok sama Bupati, terus yang saya hajar itu nama, pembusukan nama, bunuh karakternya, itu namanya melawan. Tapi kalau mengkritisi kinerjanya, apa yang mereka lakukan, ide mereka, itu tidak jadi masalah, namanya demokrasi. Nah ini yang mesti diluruskan. Kadang-kadang orang salah paham, demokrasi ya berarti ya pukul rata, semuanya boleh dikritis, enggak juga. Pribadi, sosok sebagai personalnya enggak boleh diotak-atik. Enggak boleh diotak-atik. Misal rambutnya, kacamatanya, enggak boleh, itu personal itu. Dan membusukkan nama juga enggak boleh. Tapi kalau mengkritisi ya boleh. Dan mengkritisi itu boleh didengar, juga boleh tidak didengar. Jadi misal kalau saya mengkritisi Mas Diki, saya juga harus menyadari bahwa kritikan saya itu boleh didengar sama Mas Diki, boleh ditolak sama Mas Diki. Nah sekarang kan enggak, saya kalau ngkritisi Mas Diki, kamu harus dengar, kan enggak bisa itu, memaksakan. Itu enggak demokrasi berarti ya? Enggak demokrasi namanya. Ya, untuk terakhir Bib, harapan Habib nih untuk masa depan Purbalingga khususnya dengan sudah adanya pemimpin baru, terus harapan kira-kira para pemilih yang kemarin sudah terkotak-kotakan antara warna satu dan warna yang lain. Dan juga ini kan masih momen Ramadan, kira-kira pesan dan harapan Habib kira-kira kedepannya seperti apa, Habib? Ya, gini. Yang pertama,
kita ini, jadi yang pertama kita ini menghadapi hal apapun, itu harus beda, tidak boleh sama, harus beda. Perbedaan itu yang menjadikan kita sama. Susah kan? Perbedaan yang jadi kita tidak boleh sama, harus berbeda. Harus berbeda. Perbedaan itu yang menjadikan kita sama. Nyambung nggak? Saya kasih gambaran gini. Kita ini tidak bisa dipaksa satu selera. Tidak bisa dipaksa satu selera. Kita ini harus beda-beda selera. Oke? Gara-gara beda, kita bisa bersama. Kalau kita sama, tidak perlu bersama. Karena udah sama. Nah, perbedaan ini yang menjadikan ekosistem ekonomi, perputaran bumi ini, ya, perputaran dalam segala hal ini, itu yang menjadikan roda berputar itu perbedaan. Tapi kalau tidak ada perbedaan itu malah berhenti, stuck di situ. Lalu yang kedua, kita ini satu sumur, satu sumber air, satu mata air. Nah, mata air ini, sumber air, dia masuk ke rumah siapapun. Ditampung di satu tampungan, lalu masuk kemanapun. Rumahnya boleh berbeda-beda, catnya beda-beda, kultur rumahnya berbeda-beda, selera rumahnya beda-beda, tapi kita mesti ingat, air yang kita pakai itu sama. Nah, sama, orang memilih itu, milih A, milih B, sama-sama pengen perubahan yang baik. Tapi menurut saya dia tidak baik, itu menurut kamu, menurut dia itu yang lebih baik, yang ini kurang. Tapi intinya ujungnya sama-sama pengen perubahan baik. Artinya air yang kita minum sama, air yang buat mandi kita sama. Terus yang kedua, siapapun yang jadi, sama-sama orang Purbalingga, sama-sama orang Jawanya, sama-sama yang seleranya sama, karakternya aslinya sama. Cuman cara output dari karakternya itu yang beda-beda. Terus yang kedua, kita mesti catat, mesti garis bawahi. Kita ini jangan pernah terlalu mengandalkan orang lain, entah itu pemerintah, entah itu tetangga, entah itu saudara, entah itu saudagar. Jangan pernah terlalu mengharapkan. Sesekali mengharapkan tidak apa-apa. Nah, kalau kamu terlalu mengharapkan, pasti kecewa. Kenapa kok begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia bikin satu jembatan mengantisipasi kekecewaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jembatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesuksesan, memberi pertolongan, namanya tawakal. Tawakal itu satu kemenangan seorang manusia ketika dia menjalankan sesuatu. Nah, tawakal itu bukan menyerahkan diri begitu aja, enggak. Usaha, setelah usaha hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, tawakallah engkau wahai manusia, kepada siapa? Kepada Al-Hayy, zat yang selalu hidup, zat yang tidak pernah mati. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Tapi kalau orang lain belum tentu bersama kita. Dia bisa bersama saya, bisa bersama-sama orang lain, bisa bersama saya, orang yang berbeda. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan terbaik, solusi terbaik. Juga Nabi SAW beberapa hadis secara makna itu memberi jaminan orang yang bertawakal kepada Allah, tentu tawakal itu setelah berusaha hasilnya diserahkan kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah SWT pasti akan mendapatkan kemenangan. Pasti akan mendapat kemenangan. Jadi kita ini hanya ikhtiar.
Makanya Nabi SAW memberi satu contoh, kalian kalau tawakal kalian katair, seperti burung, maka hidup kalian itu aman. Karena dapat jaminan dari Allah SWT. Mereka itu yaghdu, burung-burung itu yaghdu, mereka bepergian khimasa, perutnya kosong, lalu mereka kembali dalam keadaan bitana, perut mereka itu kenyang. Bayangkan burung tidak ngerti politik, tidak ada istilah di dalam kehidupan burung itu ada bupati, DPR, legislatif dan seluruhnya. Tapi tatanan kehidupan mereka itu baik-baik aja. Dan ketika mereka terbang, itu mereka terbang mencari makanan, mereka terbang juga menikmati hidup. Mereka terbang juga menikmati hidup. Dan Nabi ngasih gambaran, kalau kamu punya tawakal seperti burung, kamu akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, burung itu ikhtiar, tapi diserahkan semua kepada Allah. Saya, Mas Diki, dan lain ikhtiar. Cari orang yang kamu senang, yang kamu percaya bisa merubah tatanan ini menjadi lebih baik. Ikhtiar saya menoblos. Dia amanat tidak amanat, urusan dia sama Allah. Saya hasilnya itu, saya ikhtiar, hasilnya urusannya Allah. Tapi kalau dia berkhianat bagaimana? Ya kalau kamu merasa didolimi, doa orang yang didolimi tidak bakal ditolak. Doa aja sama Allah. Toh kamu teriak-teriak tidak didengar, kamu teriak-teriak di medsos juga tidak bakal didengar, kamu datang ke kantornya juga ditanya, kamu ini kapasitasnya apa? Tidak bakal didengar. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngurus itu semua. Kesimpulannya pakai jalur langit ya, Bib ya? Jalur langit. Jalur langit. Jalur langit, jalur langit. Ya, baik kawan Jadiha. Ini sangat tercerahkan ini, Bib. Amin, amin, amin. Dengan adanya podcast ini, spesial edisi Ramadan bersama Habib Zain bin Umar Alatas, sangat tercerahkan. Semoga nanti kita setelah melihat video ini, kita tahu nih batasan-batasan apa yang harus kita lakukan, batasan apa yang jangan kita lakukan. Kita harus tadi qanaah, tawakal, dan lain-lain. Semoga itu dapat menginspirasi teman-teman kawan Jadiha. Bib, ada Instagram? Instagram ada. Sebelum saya nyebut Instagram, TikTok, saya ada statement terakhir ya. Kita ini semua ya harus menyadari ya. Pertama ada keinginan, lalu ada cita-cita. Yang ketiga, kita harus tahu membedakan antara keinginan, cita-cita. Terus yang ketiga, mana keinginan orang lain. Kita ini beribut, berdebat, karena kita ingin keinginan kita itu tersampaikan. Tapi ingat, ideologi, prinsip dalam beragama, prinsip dalam pandangan politik, prinsip dalam berekonomi, dan semua itu bukan untuk dibenturkan. Ingat itu. Poin. Lalu yang kedua, kita harus tahu keinginan orang itu bermacam-macam, bervariasi. Kita pinginnya damai, kita pingin ada tatanan baru, kita pingin ada perkembangan lebih baik. Tapi ingat, ada orang mengatasnamakan itu, dia pingin merusak hal-hal yang baik. Jangan sampai keinginan kita dipergunakan, dikonsumsi, dimanfaatkan sama mereka-mereka yang punya egoisme untuk menghancurkan tatanan itu. Nah, IG, saya punya IG-nya namanya Sayyid Zain Alatas. TikTok ada Zain Alatas. Nah, di TikTok ini sekalian kita masuk sedikit. Di TikTok ini Al-Fatih, kita insya Allah mau bikin program namanya Opsi Lain. Opsi lain. Namanya Opsi Lain. Nah, kita ingin nampung curhatan orang-orang, problem orang-orang, nanti kita akan sampaikan, kita akan jawab dengan cara yang berbeda, makanya namanya Opsi Lain. Jadi kalau ada orang yang pandangannya tertutup, dia tertekan, gimana cara dia keluar dari tekanan itu, jangan khawatir, ada opsi lain. Nah, bagi kawan Jadiha yang mungkin ingin ikut kajian langsung bisa jadi ya? Bisa, kita di malam Kamis di rumah
Tapi Ramadan ini kita tutup. Malam Kamis itu khusus untuk laki-laki, setiap malam Kamis khusus laki-laki, kajian fikih sama kajian sirah nabawiyah. Terus kalau malam Kamis Kliwon itu umum laki perempuan, kami biasa ngundang dai-dai dari dai-dai yang dekat. Terus Ahad Pahing 8 sampai jam 10 itu khusus perempuan, kajian fikih wanita sama kajian wanita solihah, suri tauladan ya. Terus kita juga ada kajian-kajian di luar, tapi kalau yang di sini itu aja. Terus kalau puasa dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kajian fikih puasa, temanya itu atau judul temanya sahkah puasa Anda. Lalu setelah itu langsung buka kajian puasa bersama wali-wali Allah. Ya, bagi kawan-kawan JDH yang ingin mengikuti kajian entah secara online ataupun offline, bisa langsung saja datang ke Dusun Slatri, Babakan. Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga untuk bertemu dengan Habib. Amin. Ya, kawan JDH, kita bertemu dengan penghujung acara. Semoga Habib sehat-sehat, keluarga. Amin. Dan jangan lupa untuk like video ini, share kepada seluruh kawan-kawan JDH, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kepada podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.